Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi ini kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari sejenak kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga, setelah Engkau menjaga kami di dalam istirahat malam, Engkau kembali mengizinkan kami untuk menapaki kembali pesiarahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelum itu kami rindu untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu mendengar sapaan lembut kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan pagi, siang, dan malam. Pimpin kami Roh Kudus di dalam memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan tetap tinggal dan kami pelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Pemusik dan pemandu pujian GKI Tumapel akan memandu kita bersama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengerti
Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-15, demikian firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih membaca, mendengar, serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini kondisi pandemi COVID-19 di negara kita menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Paparan kasus COVID-19 sudah sangat berkurang. Pasien yang terpapar yang dirawat juga pun sudah semakin banyak yang sembuh dan pulih. Begitu juga dengan pemerintah yang telah melonggarkan aturan-aturan terkait pandemi COVID-19. Namun meskipun demikian, sudah terlihat baik dan aman keadaannya, kita jangan sampai lengah agar paparan COVID-19 tidak naik kembali dan bahkan bisa segera berakhir. Sahabat, jika kita evaluasi bersama setelah 2 tahun lebih lamanya kita hidup dalam pandemi COVID-19, ternyata ada banyak perubahan-perubahan yang kita alami baik secara personal maupun secara komunal. Apa saja perubahan itu? Setidaknya saya mencatat yang pertama adalah bahwa kita kini menjadi lebih memperhatikan kesehatan, baik itu kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan orang lain. Yang kedua adalah kita menjadi semakin ahli dalam menggunakan sarana-sarana teknologi digital. Dan yang ketiga adalah kita mampu menjadi seseorang yang dinamis, yang mampu merespon dan beradaptasi dengan baik pada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Dan tentunya masih ada banyak lagi perubahan-perubahan lainnya yang dapat kita amati pada diri kita maupun pada orang-orang di sekitar kita. Bukankah keadaan diri kita sekarang seperti yang saya sebutkan? Demikian Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi lebih peduli pada kesehatan diri sendiri dan sesama. Kita menjadi lebih ahli dalam menggunakan sarana-sarana digital. Dan juga kita lebih dinamis dalam menjalani kehidupan. Jika kita pikirkan kembali, siapa yang menyangka bahwa kehidupan bergereja, beribadah, rapat, sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya di dalam kehidupan ini bisa dilakukan secara online. Tidak satu pun orang bisa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan seperti yang sudah kita alami seperti sekarang ini.
Semuanya ini dapat terjadi karena pandemi COVID-19 yang memacu kita untuk mencari jalan keluar agar kita dapat melanjutkan kehidupan dalam situasi yang sulit. Masih ingatkah sahabat, pada bulan-bulan di tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyerang? Untuk beribadah saja kita pun menjadi sangat kesulitan. Apalagi bekerja dan melakukan aktivitas yang lainnya. Dari apa yang sudah saya paparkan tersebut, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa semuanya yang terjadi, yang kita rasakan saat ini, semuanya berlangsung dan dapat terjadi karena pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kuduslah yang memimpin kita, menolong kita di dalam mencari jalan keluar di dalam keadaan-keadaan sulit saat pandemi COVID-19 menyerang. Semuanya ini bukan dapat terjadi karena kepandaian kita, bukan karena keahlian kita sebagai manusia, namun hanya karena pertolongan dari Roh Kudus saja. Dengan demikian sahabat, jika semuanya itu terjadi karena pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus, itu artinya semuanya ini adalah baik dan benar. Tidak ada yang salah dengan kehidupan menggereja termasuk beribadah secara digital. Saya ulangi, tidak ada yang salah dengan kehidupan menggereja termasuk beribadah secara digital. Sebab baik secara onsite ataupun online, semuanya itu hanyalah sarana. Yang tetap menjadi kunci keberhasilannya adalah niatan dan sikap kita dalam mengikuti kegiatan baik secara onsite maupun secara online tersebut. Mari bersama kita cermati kembali bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 9 sampai yang ke-15. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4-5, kita akan dapat mengetahui tujuan Paulus dan Silas melakukan perjalanan keliling dari kota ke kota adalah untuk menyampaikan keputusan sidang para rasul dan penatua di Yerusalem dan meneguhkan iman jemaat-jemaat. Ketika mereka akan melintasi wilayah Frigia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk pergi ke Asia, dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke Betania. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai yang ke-7. Tetapi Roh Kudus mengarahkan mereka ke Makedonia melalui Troas di Misia. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-8. Hal ini menegaskan bahwa perjalanan Paulus bersama Silas dan Timotius dalam memberitakan Injil bukan sekadar keinginan dan rencana mereka, melainkan juga karena ada dorongan atau pimpinan dari Roh Kudus. Demikianlah peranan Roh Kudus bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ia akan mengarahkan kita untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kita tahu bersama bahwa Paulus adalah seorang yang telah dikhususkan bagi Allah. Menarik jika kita mencermati bagaimana peran Roh Kudus sehingga membuat Petrus dan Silas menjadi percaya bahwa yang mereka lakukan adalah betul-betul berasal dari Roh Kudus. Disebutkan dalam ayat 9, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Suatu penglihatan itulah yang menjadi salah satu cara bagi Roh Kudus di dalam menunjukkan maksudnya kepada kita. Cara yang lainnya yang dapat kita ketahui adalah ketika dalam hati dan pikiran kita menyatakan bahwa apa yang akan atau telah kita lakukan merupakan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar dan kita menyadari hal itu. Disitulah Roh Kudus juga sedang bekerja. Begitu juga Roh Kudus dapat memakai orang lain atau apapun itu termasuk juga peristiwa yang kemudian mengingatkan kita. Dalam bacaan Alkitab hari ini, tuntunan dari Roh Kudus membuat Paulus dan Silas
berhasil dalam mewartakan Injil, dan ada banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-15. Sahabat, tuntunan dari Roh Kudus jelas tidak akan pernah salah. Tidak akan membuat kita menjadi gagal ataupun sia-sia perjuangan yang kita lakukan. Sebab tuntunannya adalah benar dan baik adanya. Demikianlah yang juga telah kita rasakan dan alami dalam masa pandemi COVID-19. Tanpa adanya tuntunan dari Roh Kudus, gereja kita tidak akan menemukan solusi dan dapat bergerak kembali dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa pandemi COVID-19. Tanpa tuntunan dari Roh Kudus, gereja tidak akan menikmati dan mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam hal teknologi digital, yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari pekerjaan Allah. Mengapa demikian? Sebab kita tahu bersama bahwa melalui pelayanan digital, orang-orang yang tidak mampu hadir ke gereja, baik itu karena keterbatasan fisik, karena jaraknya yang jauh, dan persoalan hidup yang lainnya, entah itu kesibukan ataupun yang lainnya, kini mereka mampu dirangkul, kini mereka mampu dijangkau, sehingga secara bersama-sama mereka kembali merasakan perjumpaan dengan Allah melalui gerejanya secara digital, secara online. Namun kita juga harus mengingat Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan berarti pelayanan digital kemudian membuat kita menjadi dalam tanda kutip malas-malasan untuk berjumpa kembali secara onsite di gereja dan menjalin kebersamaan dengan jemaat yang lainnya. Begitu juga jangan sampai pelayanan digital yang semakin memudahkan kita untuk beribadah dan mengalami pembinaan iman secara mudah membuat kita menghilangkan sikap dan kekusukan kita dalam berjumpa dengan Allah. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara beribadah, bersikap ketika menggunakan media digital atau secara online. Selamat menapaki kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Mari kita ikuti apa yang menjadi tuntunan dan kehendak-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar ini, Roh Kudus tolong kami untuk simpan di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami renungkan, kami pelihara dan pastinya kami lakukan di sepanjang aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami selanjutnya. Kami memohon pimpinan dan tuntunan dari setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Biarlah di dalam Tuhan kami boleh melangsungkannya dengan baik, dengan lancar, sehingga penyertaan dan juga pertolongan dari Tuhan boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tak lupa kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di dalam Tuhan saja kami boleh merasakan damai sejahtera, berlimpah kecukupan berkat, dan juga penyertaan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap karya anugerah luar biasa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.